Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ketika datang gempa, kita pun ketakutan. Jangan-jangan setelah gempa tsunami pun datang. Air laut akan naik dan kita akan bergelimpangan di antara bangunan-bangunan yang roboh. Ketika hujan lebat turun, kita pun khawatir. Jangan-jangan banjir akan melanda, sungai akan meluap, longsor tiba, jembatan akan putus, sawah ladang akan terendam, ternak mati, bahkan rumah kita pun bisa akan masuk lumpur, air, bahkan bisa hanyut. Kecemasannya juga tidak mudah hilang. Ketika angin bertiup kencang, badai datang, nelayan pun takut untuk pergi melaut. Kita pun takut tertimpa pohon yang roboh. Ketakutan itu juga tidak mudah untuk hilang. Di bulan ini, takut kita mungkin tidak karena gempa, bukan karena hujan lebat yang turun, bukan karena angin kencang yang bertiup, tapi karena virus COVID-19, virus corona yang telah membawa wabah, menjalar dan meluas lebih dari 157 negara pada hari ini. Dan negara kita juga angkanya sudah melompat-lompat. 2 jadi 6, jadi 19, 34, 69, 96, 117. Sore kemarin sudah 172. Hari ini angka itu bukan akan kurang, tapi kemungkinan akan melompat juga. Apakah kita harus juga lari, sembunyi, panik, gelisah? Apakah kita harus seperti orang yang putus asa? Padahal kita sudah sering melewati berbagai macam musibah, berbagai macam kegelisahan. Kita lihat surat Al-Baqarah yang paling banyak dibacakan ketika acara takziah. 155. Walanabluwannakum bisai'im minal khauf. Dan pasti, kata Allah, pasti. Kalimatnya mutaukid, lamnya lam mutaukid. Pasti kami akan uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Rasa takut, ujian pertama yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran untuk kita. Kalau yang di tepi laut takut tsunami, yang di dekat bukit takut kena longsor, dekat sungai takut kena banjir, yang kaya takut miskin,
Yang punya jabatan takut kalau tidak menjabat lagi, tidak terpilih lagi, ujung-ujungnya yang hidup takut mati. Kota kita ini dibandingkan dengan negara lain, dibandingkan dengan daerah lain, kan belum ada mayat yang bergelimpangan di jalanan. Kan belum ada separuh penduduk Kota Padang yang wafat gara-gara virus ini. Tapi kegelisahan orang luar biasa. Saya dapat beberapa pertanyaan, beberapa WA. Pak Zul, bagaimana kita kalau tidak lagi sholat berjamaah ke masjid? Bagaimana kalau Jumat besok kita sholat di rumah saja, sholat Jumat? Apa yang ditakutkan? Bapak saudara, kan baru kabarnya, informasinya, belum ada mayat yang bergelimpangan seperti 2009 ketika gempa menghantam Kota Padang. Lalu kenapa harus takut? Bapak saudara, kalau ke mall kan kalau kita masuk ke mall tidak harus cuci tangan, tidak harus berwudu seperti kalau kita ke masjid. Selama ini kalau kita masuk kantor kita juga tidak harus berwudu. Selama ini kalau kita masuk bahkan ke rumah kita juga tidak harus berwudu. Kalau masjid, tiap kita masuk kita sudah berwudu. Tiap kita ada di masjid rata-rata dalam posisi berwudu. Masjid mestinya tempat paling aman, tempat paling bersih dari seluruh tempat yang ada. Kantor tidak ada orang berwudu tiap ke kantor. Rumah ibadah yang lain orang ketika masuk juga tidak berwudu. Saya tidak akan sebutkan tempat ibadah dan agamanya, tapi tempat yang satu-satunya kalau mau masuk berwudu dulu, basuh tanganmu, basuh mukamu, faksilu wujuhakum, basuhkan air itu ke mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, sapukan air ke kepalamu, warjulakum ilal kakbain, kakimu sampai pergelangan. Kan ketika ke masjid. Kenapa kita harus takut pula masuk masjid? Di Cina ketika virus ini mewabah, corona merajalela, orang belajar cara berwudu. Yang mulanya ateis bisa tunduk hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada penciptanya. Tahu dia kelemahan dirinya, kurang bersih gaya hidupnya, kurang bersih makanannya, kurang bersih tempatnya. Nah, kita kaum muslimin mestinya ketika virus ini mulai muncul, masjid bukan tempat untuk dijauhi. Makanya hari ini sudah dibuat edaran oleh Pak Wali Kota Padang. Tadi pagi sudah kami sebarkan ke seluruh masjid dan musola dan minta tolong kepada Bapak Ibu untuk men-share-nya agar tikar masjid mulai digulung pada hari ini, dilakukan goro pembersihan masjid, dan besok secara serentak 1633 masjid di Kota Padang yang masih bisa dijangkau oleh tim, oleh relawan yang mau peduli untuk menyemprot tikar, lantai, pintu, dinding, tempat-tempat yang paling rawan untuk berkembangnya virus COVID-19, disemprot dengan desinfektan. Bapak saudara yang jadi pengurus masjid,
kalau tidak bisa dapat dengan mudah desinfektannya, minta ke posko Pemko Padang, BNPB di bypass. Disiapkan oleh tim. Karena biasanya kita kalau sudah mulai agak terdesak, banyak yang menimbun barang. Dulu ketika kabut asap, masker murah. Dibagikan cuma-cuma, tidak perlu beli. Nah, sekarang membeli masker, tidak ada orang jual. Dipakai orang juga nampak tidak banyak. Nah, kemana perginya? Kemana hilangnya? Mestinya kan kita bisa berbagi, mestinya kan kita bisa peduli. Mencari desinfektan katanya sudah mulai sulit. Ambil di posko. Paling tidak, masjid harus tetap menjadi tempat paling aman untuk kita beribadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabarmu dan solatmu. Kalau engkau sabar, engkau solat, engkau bisa minta tolong. Perbaiki solatmu dengan kesabaranmu itu. Baru minta tolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tak tolong kamu kepada Allah dengan sabarmu dan solatmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Kamu tahu tidak? Kamu sadar tidak? Kamu paham tidak? Solat itu sangat sulit, sangat berat, sangat susah, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi kesempatan pula sama orang. Esoklah kalau sudah pensiun baru ke masjid. Alah pensiun dah jadi tiba. Mangka paling tibo, kini sakit-sakit. Sakitlah cegah. Paling tibo, virus banyak di masjid. Tuh pun julai, cucu lasa, alasan lebih banyak. Solat itu memang sulit, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Bapak, saudara, kalau sudah berwudu, sudah beribadah dengan baik, sudah berjamaah, sudah sering ke masjid, sudah rajin bersedekah, sudah berbuat baik, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kena virus juga, sudah bergaya hidup bersih, mati karena corona, tidak masalah itu, bersyukurlah. Tapi kalau belum berwudu, belum biasa hidup bersih, belum berjamaah, belum ke masjid, belum bersedekah, belum berbuat baik, tahu-tahu kena virus COVID-19, mati, baru dibawa ke masjid. Nah, terlambat itu. Waktu hiduplah kesempatan kita yang terbaik, bukan setelah matinya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.